Situasi mendadak mencekam, Prabowo tolak desakan Barat, tanpa kompromi Prabowo gertak balik Barat. Pemirsa, saat ini Indonesia sedang dalam masa peralihan kepemimpinan. Dan ada yang menarik saat ini Menteri Pertahanan, sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, hadir langsung dalam forum internasional, yang dihadiri beberapa negara di dunia. Tujuannya forum tersebut adalah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi. Di tengah situasi dunia yang tak menentu, namun ada beberapa momen kalanya Prabowo harus menjawab tegas dan lugas beberapa desakan asing. Seperti halnya hilirisasi, tentu saja Prabowo harus menjawabnya dengan tegas, bahwa Indonesia tak mau kembali mencabut larangan ekspor di masa kepemimpinannya nanti. Tak cuma itu, Prabowo menolak didikte soal kebijakan luar negeri RI, yang mendukung Palestina, di tengah terpaan veto AS. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Kami, Indonesia, siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak, kata Prabowo, saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura. Tentu saja usulan ini sangat berani, apalagi konflik Timur Tengah sangatlah pelik, namun kita memiliki pasukan yang kuat. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza, dan mendukung terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Ia juga mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai cara Indonesia mendukung seluruh upaya yang dapat mempercepat perkembangan two-state solution guna mengatasi konflik Palestina-Israel. Selain itu, ia mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan kedua belah pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga sipil Palestina yang terluka serta membutuhkan perawatan di rumah sakit lapangan, ujarnya. Ia lantas menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan dirinya untuk mengevakuasi, menerima, dan merawat sekitar 1.000 pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat. Dalam forum internasional tersebut, ia juga mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama, mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang komprehensif antara Palestina-Israel. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa konflik di Gaza menjadi penting karena Indonesia menjadi bagian dari negara dengan pemeluk umat muslim terbesar di dunia. Meskipun, kata dia, konflik tersebut berada di Gaza, Timur Tengah, bukan Asia Tenggara. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia memahami bahwa konflik di Gaza merupakan permasalahan yang memiliki riwayat panjang dan telah berlangsung lama. Situasi mendadak mencekam, Prabowo tolak desakan Barat, tanpa kompromi Prabowo gertak balik Barat. Pemirsa, saat ini Indonesia sedang dalam masa peralihan kepemimpinan. Dan ada yang menarik saat ini Menteri Pertahanan, sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, hadir langsung dalam forum internasional, yang dihadiri beberapa negara di dunia. Tujuannya forum tersebut adalah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi. Di tengah situasi dunia yang tak menentu, namun ada beberapa momen kalanya Prabowo harus menjawab tegas dan lugas beberapa desakan asing. Seperti halnya hilirisasi, tentu saja Prabowo harus menjawabnya dengan tegas, bahwa Indonesia tak mau kembali mencabut larangan ekspor di masa kepemimpinannya nanti. Tak cuma itu, Prabowo menolak didikte soal kebijakan luar negeri RI, yang mendukung Palestina, di tengah terpaan veto AS. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Kami, Indonesia, siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak, kata Prabowo, saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura. Tentu saja usulan ini sangat berani, apalagi konflik Timur Tengah sangatlah pelik, namun kita memiliki pasukan yang kuat. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza, dan mendukung terjadinya gencatan senjata
antara Palestina dengan Israel. Ia juga mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai cara Indonesia mendukung seluruh upaya yang dapat mempercepat perkembangan two-state solution guna mengatasi konflik Palestina-Israel. Selain itu, ia mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan kedua belah pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga sipil Palestina yang terluka serta membutuhkan perawatan di rumah sakit lapangan, ujarnya. Ia lantas menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan dirinya untuk mengevakuasi, menerima, dan merawat sekitar 1.000 pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat. Dalam forum internasional tersebut, ia juga mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama, mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang komprehensif antara Palestina-Israel. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa konflik di Gaza menjadi penting karena Indonesia menjadi bagian dari negara dengan pemeluk umat Muslim terbesar di dunia. Meskipun, kata dia, konflik tersebut berada di Gaza, Timur Tengah, bukan Asia Tenggara. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia memahami bahwa konflik di Gaza merupakan permasalahan yang memiliki riwayat panjang dan telah berlangsung lama.